Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Di video ini saya akan sharing beberapa kendala ya terkait dengan pembuatan MPI menggunakan Smart App Creator. Di mana saya lihat beberapa teman-teman yang sedang mengikuti pembatik level 3 ada beberapa kendala yang sering muncul saat membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Smart App Creator ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah mencatat beberapa hal nanti yang akan saya bahas di video ini. Tapi sebelum itu, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, Bapak Ibu, di sini yang pertama, menu home bawaan masih muncul ya ketika sudah di-upload dalam bentuk file HTML5. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menghilangkan menu home, tapi sebelumnya saya perlihatkan dulu ya, yang mana yang dimaksud dengan menu home. Ini ya Bapak Ibu. Ini menu home bawaan dari Smart App Creator atau SAC-nya. Nah, untuk menghilangkan ini, biasanya kan di sini ada tombol navigate setting ya, Bapak Ibu, di menu page. Klik saja navigate setting, kemudian klik menu home-nya, dilepas visible-nya. Nah, ini akan hilang Bapak Ibu kalau kita nanti ekspornya dalam bentuk app atau untuk digunakan di Android. Tapi ketika di HTML5 ini masih akan tetap kelihatan. Nah, untuk menghilangkan ini di file HTML5, Bapak Ibu, di sini ada ukurannya. Nah, semua ukurannya kita jadikan 0 saja. Lebar dan tingginya kita jadikan 0 saja Bapak Ibu. Kita tulis 0 di sini juga 0, otomatis dia akan hilang ya Bapak Ibu, karena memang dimensinya sudah panjang dan lebarnya sudah 0. Kemudian kita klik submit. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu cara menghilangkan tombol navigasinya, tombol home navigasi yang bawaan dari Smart App Creator. Jadi kalau sudah dihilangkan dimensinya, ukuran dimensinya itu sudah akan hilang, tidak akan muncul lagi biar di file HTML5-nya. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya yang sering muncul juga, video opening tidak muncul. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di Smart App Creator itu ada namanya start page. Nah, dan start page itu biasanya defaultnya dia akan muncul selama 2 detik saja. Ini sebenarnya bisa disetting ya Bapak Ibu, berapa detik mau munculnya. Nah, sekarang jika diupload dengan atau kita buka nanti atau kita ekspor nanti dalam bentuk file HTML5, start page ini tidak akan berfungsi Bapak Ibu ya, tidak akan muncul di HTML5. Start page ini cuma muncul di APK juga ya. Kalau kita ekspor dalam bentuk APK, saya coba perlihatkan Bapak Ibu ya. Outputnya itu ada 3. Ini ada Android, ada Excel, dan ada HTML5. Nah, ketika kita outputnya di HTML5, maka start page ini akan kosong Bapak Ibu, atau tidak terlihat. Dia akan langsung ke halaman 1 atau page pertama. Nah, jadi Bapak Ibu, jika ingin memasukkan video opening atau video bumper, masukkan saja di section atau bagian page pertama, di section yang dibawahnya start page ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan memasukkan video opening di sini. Dia itu akan kelihatan di APK kalau dijalankan di APK atau di Android. Itu pun misalnya ini kan cuma 2 detik ya Bapak Ibu, sedangkan misalnya Bapak Ibu masukkan bumpernya itu selama 5 detik. Nah, ini kan tidak sesuai ya Bapak Ibu ya, harus disesuaikan juga dengan start page, lamanya start page itu muncul. Kalau nanti Bapak Ibu mau misalnya digunakan di Android, tapi saya sarankan di start page saja, tidak dikosongkan saja Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita lihat masalah berikutnya. Tidak muncul, kemudian setelah video tampil tidak otomatis pindah ke halaman berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan coba buat 2 halaman ya. Kita buat saja new page. Nah, artinya ini halaman utama ya, atau halaman openingnya. Nanti di sini halaman kedua. Jadi saya berikan saja dulu label ya, berikan identitas halaman ini, halaman 2. Nah, di halaman 1 ini nanti kita akan masukkan video. Saya klik insert video ya, insert lokal video. Nah, kalau ada muncul seperti ini Bapak Ibu, di submit saja, submit. Saya akan cari bumper ya Bapak Ibu, bumper rumah belajar.
Saya simpan di sini di level 3 di sini. Nah, ini saya masukkan ini saja Bapak Ibu ya, open. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya di settingan video yang Bapak Ibu insert ini video bumper ini juga nanti berlaku untuk video-video materi yang Bapak Ibu masukkan, tapi saya tidak sarankan memasukkan video yang isinya penjelasan materi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk interaktif saja untuk materi-materi yang Bapak Ibu mau sajikan. Karena yang pertama videonya akan menyita ini ya ukurannya. Apalagi video itu kan biasanya ukurannya berat, itu juga akan mempengaruhi nanti performa dari aplikasi yang Bapak Ibu buat. Yang kedua, mengurangi interaksi MPI-nya. Jadi mengurangi interaksi siswa jika menggunakan harus cuma menonton video. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan untuk video bumper yang pertama adalah aktifkan ini Bapak Ibu ya. Di menu setting dicentang play video when browsing supaya dia langsung terputar ketika kita buka. Kemudian ini kontrol barnya bisa kita hilangkan, tapi biasanya sih tidak berpengaruh ke HTML5-nya ya. Kontrol barnya ini yang masih dimaksud ya Bapak Ibu, bisa di stop, bisa di play. Kemudian berikutnya ini cukup di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita berikan interaksi pada video ini. Nah, interaksinya seperti apa supaya dia bisa pindah ke sini setelah videonya selesai. Tapi saya perlihatkan dulu ya Bapak Ibu sebelum saya kasih interaksi ke review. Nah, ini langsung main ya Bapak Ibu karena memang tadi saya centang play video when browsing. Nah, sekarang kita coba lihat setelah videonya main terputar, dia akan tetap tinggal di sini Bapak Ibu. Tidak bisa pindah ke halaman berikutnya karena memang kita belum berikan interaksi. Nah, supaya bisa pindah ke halaman berikutnya setelah videonya selesai terputar, kita berikan interaksi. Interaksinya seperti apa? Kita klik saja videonya, kemudian kita klik interaction, kita pilih play end ya Bapak Ibu. Artinya setelah videonya selesai, play end, kemudian objek yang mana ya, objek videonya itu sendiri. Apa yang dilakukan setelah play end? Nah, kita pilih switch page ya, switch page. Nah, kita akan pindah ke halaman 2 setelah videonya selesai. Submit. Nah, kita sekarang coba preview ya Bapak Ibu. Nanti dia akan pindah langsung ke sini setelah videonya selesai. Kita klik preview. Perhatikan Bapak Ibu ya, mouse saya ada di sebelah sini. Saya tidak akan menekan apa-apa. Setelah selesai videonya terputar, maka otomatis pindah ke halaman kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ada juga saya lihat yang mengalami kendala seperti itu. Selanjutnya, tadi ya, ada juga yang videonya tidak berjalan ya kalau misalnya disimpan di halaman pertama. Yang jelas, yang pastinya Bapak Ibu checklist tadi di bagian video, klik videonya, kemudian pastikan play video when browsing-nya aktif. Nah, selanjutnya permasalahan berikutnya, coba cek ya setelah video tampil. Nah, yang berikutnya adalah tombol musik background-nya tidak berfungsi. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Saya akan misalnya berikan musik background ya. Di menu page, kemudian background musik, add background musik. Saya akan misalnya menambahkan di mana ya? Saya ambil konten di menu saya ambil saja video background di sini, klik open. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya, ini akan tumpang tindih dengan suara musik dari video openingnya, karena background itu dia akan mulai terputar sejak MPI-nya dibuka. Background musik itu mulai dari slide pertama sampai slide terakhir dia akan terputar terus kecuali kita berikan tombol. Nah, sekarang supaya tidak saling terganggu Bapak Ibu sebaiknya misalnya kalau menggunakan background musik, videonya atau bumpernya itu di mute saja. Nanti Bapak Ibu bisa edit di aplikasi editing video, hilangkan suaranya. Saya yakin semuanya pasti sudah bisa karena sudah ada di level 3. Editing video itu sudah dilewati. Nah, sekarang Bapak Ibu saya hapus saja ini ya supaya tidak tumpang tindih. Saya coba klik preview. Nah, itu background musiknya ya Bapak Ibu.
Sekarang saya akan berikan tombol. Nah, insert button. Saya ambil tombol di sini Bapak Ibu ya. Ya, ada tombol di sini. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan satu tombol untuk dua perintah yang saling berlawanan. Nah, sekarang saya akan gunakan dua tombol Bapak Ibu. Tombol play, klik open. Kemudian button lagi satu untuk pause ya, open. Nah, jadi saya pakai dua tombol Bapak Ibu, bukan satu tombol untuk dua perintah. Tombol yang sama diperintahkan untuk play musik, tombol yang sama juga diperintahkan untuk stop musik. Nah, sekarang coba saya berikan ini ya Bapak Ibu. Saya akan berikan interaksi dengan tombol ini. Ini tombol play berarti interaksinya play ya. Ketika disentuh objek ini akan play ya. Kita cari play background musik. Nah, ini play background musik. Kemudian pastikan di sini di add. Kalau sudah ada di sini berarti sudah berhasil masuk. Kemudian yang bagian sini kita pause saja. Touch objek yang pause ini, kita pilih pause ya, pause background musik, add. Nah, berarti di sini ada dua tombol ya Bapak Ibu, dengan fungsi yang saling melengkapi. Jangan membuat fungsi misalnya di sini tombol ini untuk perintahkan stop, tombol ini juga yang memerintahkan untuk berhenti untuk play. Nah, kita coba preview. Nah, kita pause, ini berhenti, kemudian kita lanjut. Oke. Berfungsi dengan baik ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau misalnya mau membuat tombol musik seperti ini, Bapak Ibu harus punya dua tombol, satunya untuk play, satunya untuk pause misalnya ya. Karena tidak boleh membuat tombol dengan satu objek dua perintah yang saling berlawanan. Nanti akan kacau. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat kembali ya. Di sini mana? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari menggunakan background musik. Nah, ini ya Bapak Ibu, background musik. Saya sih tidak menyarankan menggunakan background musik karena itu akan menambah, bukan secara ukuran ya Bapak Ibu, bukan ukurannya menambah kapasitasnya secara ukuran, tapi dia akan menambah akses dari MPI yang Bapak Ibu buat itu akan semakin berat, akan semakin susah karena dia ada background musik yang selalu berjalan menjadi background ya. Jadi itu yang membuat aplikasi kita juga akan berat dijalankan. Walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi dari ukurannya secara ini ya, secara ukuran, secara KB dan MB-nya itu tidak mempengaruhi, tapi akan mempengaruhi nanti aksesnya untuk menjalankan videonya. Itu background musik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan musik, mending diberikan per slide saja. Misalnya insert di bagian slide ini kita mau berikan musik. Saya biasanya sih memberikan musik di bagian-bagian tertentu saja. Misalnya di menu. Nah, itu bisa kita berikan musik. Kemudian di bagian materi biasanya saya berikan ini bukan musik tapi voice narasi ya. Jadi ada yang narasi untuk materi-materinya. Jadi selain ada tulisan diberikan juga narasi. Itu lebih ringan dibandingkan dengan diberikan background atau background musik. Nah, untuk memberikan audio background musik di setiap slide, kita pakai saja audio. Kemudian kita pilih tombolnya atau musiknya, konten ya. Di sini ada musik, saya coba background, klik ini. Nah, kita dengar dulu musiknya siapa. Nah, seperti itu ya musiknya ya Bapak Ibu. Ini kita bisa singkirkan saja di sini karena tidak kita butuhkan tampilannya. Kemudian saya akan hapus dulu backgroundnya ya, background musiknya saya delete dulu supaya tidak bercampur. Nah, pastikan ini kalau mau dijadikan background ya atau background musik di sini pastikan di play audio when browsing supaya dia langsung main. Kita coba preview ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu.
dia bisa langsung main. Nah, tetapi ketika kita pindah ke sini, backsoundnya akan berhenti. Kita coba ya. Nah, ini tombol ini saya coba ganti interaksinya jadi ke slide berikutnya ya. Layar properties ini ya. Ini kita ganti coba. Objek ini jadinya bukan play musik ya, tapi switch back. Nah, switch back. Oke, submit. Jadi kalau saya tekan ini dia akan pindah ke halaman 2. Kita mau lihat background musiknya ya. Review. Nah, ketika saya klik itu musiknya akan berhenti karena memang musiknya tidak ada di sini. Tapi misalnya kalau mau ditambahkan di sini juga tidak masalah. Kita tinggal copy, kemudian kita paste di sini. Langsung saya Ctrl V saja. Nah, dia sudah ada di sini dan settingnya sama ya. Play when browsing. Cuma nanti yang membedakan dengan background musik, kalau background musiknya itu dia jalan terus ya Bapak Ibu. Tapi kalau ini ketika pindah slide baru dia akan mulai lagi dari awal. Nah, tapi biasanya sih tidak terlalu kentara ya. Kita coba perlihat preview. Nah, ini sedang main ya. Sekarang saya mau pindahkan ke halaman 2. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terlihat dimulai lagi di awal musiknya ketika kita pindah. Tapi itu lebih ringan Bapak Ibu dibandingkan kita menggunakan background musik. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi catatannya. Kemudian hapus file yang tidak digunakan. Nanti ini kita bahas terakhir ya. Berikutnya kurangi animasi utamanya pada tombol. Nah, Bapak Ibu, ini kan biasanya Bapak Ibu buatkan tombol ya. Semua saran saya Bapak Ibu sebaiknya tidak usah gunakan animasi. Karena animasi itu juga membuat project kita, hasil ekspornya nanti itu menjadi berat untuk dibuka atau diakses animasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan animasi, bisa nanti di halaman awal saja, halaman judul saja, atau di di objek-objek yang tidak ada interaksinya Bapak Ibu, supaya nanti tidak mempengaruhi respon dari tombol ini. Nah, ketika tombol-tombol yang Bapak Ibu atau objek-objek yang Bapak Ibu berikan interaksi itu ada animasinya juga, itu akan memperlambat respon dari interaksinya karena ada animasinya juga. Semakin banyak di situ coding yang berjalan. Nah, usahakan semua objek-objek yang ada interaksinya Bapak Ibu jangan berikan animasi. Itu. Kemudian selanjutnya apalagi teks di atas tombol. Nah, Bapak Ibu biasanya kan punya misalnya tombol yang kosong, terus diberikan teks di atasnya. Misalnya di sini insert teks. Sini saya misalnya horizontal, saya tulis play di sini ya. Play. Nah, Bapak Ibu misalnya simpan. Bentar, ini saya ubah dulu. Nah, tulisannya ini Bapak Ibu mau berikan judul seperti ini. Nah, di atas tombol ada tulisan. Tulisan ini nanti akan menghalangi akses untuk menekan tombol ini atau untuk mengaktifkan interaksinya Bapak Ibu. Karena dia terpisah, tidak menjadi satu bagian. Kalau misalnya Bapak Ibu mau berikan identitas atau petunjuk di tombolnya, itu harus disatukan dulu. Gunakan aplikasi editing foto untuk menggabung antara tulisan dengan gambarnya. Jadi jangan di-insert terpisah seperti ini. Karena yang mendapatkan interaksi tombolnya, kemudian di atas tombol itu ada tulisan lagi. Nah, tulisan ini bisa menghalangi Bapak Ibu untuk mengakses tombol yang ada di bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, apalagi materi jangan terlalu luas Bapak Ibu ya. Sudah dijelaskan di kegiatan di kegiatan pendampingan. Materinya itu maksimal 3 KD. Jangan terlalu luas, karena kalau terlalu luas Bapak Ibu akan membutuhkan banyak slide. Semakin banyak slide, semakin banyak aset yang digunakan, itu ukurannya akan semakin besar. Dan itu akan mempengaruhi performa dari hasil output nantinya. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, ini ya, hapus file yang tidak digunakan. Nah, di sini ada beberapa sih Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Misalnya yang pertama, ketika Bapak Ibu menggunakan tombol misalnya tombol next ya. Saya coba insert saja image.
kemudian di sini saya ambil tombol next ya, tombol next, maaf, sini. Nah ini ya tombol nextnya mana, ini, oke, open. Nah ini Bapak Ibu, tombol next ini kalau misalnya masih mau digunakan di slide berikutnya, cukup di copy saja. Jadi ini di copy, kemudian di paste di sini. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya di slide berikutnya Bapak Ibu insert lagi, file ini akan menjadi dua. Nah kalau mau lihat Bapak Ibu bisa kita lihat di sini ya. Nah di sini tombol ini sudah ada dua ya, dua kali maaf, belum, masih satu kali yang 92 ini, masih satu kali. Kenapa satu kali? Karena tadi saya copy. Tapi misalnya saya insert lagi image, kemudian saya ambil lagi ini satu kayak yang ini ya, insert lagi. Nah ini akan bertambah Bapak Ibu, ini tombol 9 ya, tombol 9, filenya di sini akan bertambah menjadi dua. Nah itu akan memberatkan juga hasil outputnya nanti. Nah kemudian Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya tombol ini saya hapus, filenya masih ada di dalam sini Bapak Ibu. Ini ya, ini tombol 92 ini, pastikan ini tombol 9 yang kedua. Kalau ini saya klik, ini harusnya tombol 9 yang ketiga ya, ini yang ketiga. Ini kalau saya hapus Bapak Ibu, ini tidak terhapus. Coba ya, saya klik hapus, delete saja, delete. Nah, di sini tidak ada yang terhapus Bapak Ibu. Ini saya hapus lagi, delete. Tidak ada yang terhapus di sini Bapak Ibu. Kita kembali, saya coba akan hapus semua tombol-tombol yang sudah saya insert ya Bapak Ibu. Ini saya delete. Nah kita kembali ke source, tidak ada yang terhapus Bapak Ibu. Nah ketika ini tidak ada yang terhapus, kemudian Bapak Ibu insert lagi tombol-tombol lainnya, misalnya mengganti gambarnya, itu akan bertumpuk di sini Bapak Ibu, dan nanti hasil outputnya akan menjadi lebih besar. Nah jadi ini harus dihapus. Nah bisa diblok seperti ini, kemudian delete. Nanti kalau sudah harus di delete satu-satu ternyata ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya tombol itu ada di sini, masih ada di sini, itu tidak akan terhapus Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tidak ada di slide atau di page, itu akan terhapus. Terhapus seperti ini. Begitupun dengan background Bapak Ibu. Saya hapus dulu semua. Nah, ini masih ada ya. Kalau ada di sini itu tidak bisa terhapus. Kita hapus saja dulu semua. Saya perlihatkan ya Bapak Ibu, background musik juga saya delete. Nah sudah ya, sudah habis. Ini kita hapus, delete. Ini kita delete juga, habis. Nah ini tinggal video ya. Jadi aset yang ada di sini tinggal video. Nah tadi video juga sudah hapus, saya hapus. Ini masih ada, kita hapus juga. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan, misalnya Bapak Ibu insert background musik. Saya add ya, add background. Saya masukkan misalnya background musik tadi di sini ya, background musik 1, open. Nah ini sudah ada di sini ya Bapak Ibu, sudah masuk dan mengambil ukuran di situ. Selanjutnya Bapak Ibu misalnya mau ganti background musik, Ibu hapus, Bapak Ibu hapus, kemudian add background musik lagi. Nah pilih lagi yang kedua misalnya. Nah dia akan masuk lagi Bapak Ibu, tapi yang tadi itu masih ada. Nah itu yang perlu diperhatikan, cek di source-nya, semua file-file yang tidak digunakan dihapus. Itu akan juga nanti membantu Bapak Ibu mengurangi kapasitas dari hasil outputnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sama dengan misalnya tadi tombol-tombol, misalnya saya insert button ya, saya insert button, perhatikan di shop ya, kemudian articulate, planet, tombol. Nah saya klik masukkan tombol next ya ke halaman berikutnya seperti ini. Kemudian misalnya coba kita lihat source-nya langsung ya Bapak Bu. Ini ada tombol ini. Ketika ini tombol ini saya copy, kemudian saya akan pastekan di sini, Ctrl+V, paste, dia tidak akan bertambah Bapak Ibu, karena memang kita ambil dari halaman ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu insert baru, insert lagi di halaman baru, misalnya saya new page, kemudian saya insert lagi, ambil lagi tombol yang sama dengan gambar yang sama ya Bapak Ibu. Nah, dia akan nanti menjadi dua di situ filenya.
Dan ini boros Bapak Ibu ya, karena seharusnya kita cuma pakai satu file untuk semua. Nah, ini kita buat masing-masing punya filenya. Nah, coba perhatikan di sini sudah ada dua tombol nomor 9 ya Bapak Ibu, karena tadi di sini saya insert lagi. Nah, itu salah satu juga yang membuat aplikasi atau hasil output dari hasil output dari Smart App Creator Bapak Ibu itu yang membuatnya menjadi berat. Nah, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu untuk beberapa ya kendala yang dialami saat membuat MPI menggunakan Smart App Creator. Nah, silakan Bapak Ibu jika misalnya masih ada kendala di luar dari yang saya bahas di sini, akan disampaikan di kolom komentar, nanti saya akan coba mencarikan solusinya. Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.